Berarti intinya sekarang kalau kita mau segera masalahnya lebih aman meredup tuh kita harus vaksin ya. Ini orang kayak lama-lama kesel juga kayak nih. Lu wartawan apa gimana sih? Enggak kan tadi kan kita lagi viral nih satu Indonesia semua repost di mana-mana kalau ternyata vaksin itu. Jadi kalau vaksin nih buat lu semua, vaksin tuh bukan obat, bro. What's up guys, kembali lagi di channel Atta Halilintar. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dokter, influencer, atau pemerhati sosmed, Dokter Tirta. Akhirnya ketemu langsung ya. Gila nih, ini jam berapa nih? Ini nih momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Kaget lah. Gak pernah ini terjadi lagi gitu ya. Karena kemarin tuh gue lagi ketemu sama temen. Tiba-tiba temen gue tuh lagi ketemu sama Dokter Tirta guys. Jadi ya ketemulah. Suatu kebetulan yang langka. Pertama kali ketemu kalau nggak salah si Atta nih datang ke acaraku 2018 kalau lu ingat Kick the Rule di Palas. Oh iya. Iya, lu datang tuh. Acara apa tuh? Acara hip hop sama sneakers. Oh, sepatu. Iya benar, lu datang diundang siapa ya? Bom ID. Iya, tapi gua gak ketemu lu. Iya, gua dan belum tahu juga waktu itu. Lu datang malam itu. Iya, kalau sama Bom tuh Bom ya. Gua dulu collab pertama sebelum dia punya toko. Ya sekarang udah punya toko, men. Udah punya toko gede. Aku tuh senang kalau lihat teman-teman sukses. Sebelum ini gua pernah ditandatangani Waterspoon ya, yang digambar-gambarin. Oh, oke. Nah, pas itu tuh ketemu tapi kita belum kenal. Nah, kenal pertamanya sama Dokter Tirta ini adalah karena ILC. Itu pertama kali gua tahu siapa itu Dokter Tirta. Anjir. Karena yang ngomong waktu itu aku lagi di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Cinere, rumahnya Pok Nur. Terus gak tahu apa-apa kesenggol. Gak tahu, tiba-tiba tok abis lu itu diomong-omongin sama siapa? Tirta. Siapa? Katanya lu Reza Arab, Rahel Fenya. Gue lihat di komen gue, iya rame juga ya, di tag-tagin gue tuh rame ya kan. Ini siapa? Itu kita habis bagi-bagiin bansos tuh. Itu kan Amin 2-nya bagiin bansos lu. Sebelumnya. Si Rakel V-nya ngasih 5M ke PMI. Iya, sebelumnya kita udah bagi-bagi. Ya dari Maret awal ya, Pak ya? Iya, nah baru beberapa abis lu ngomong itu makanya kita, kenapa nih orang tiba-tiba ngomong. Ternyata lu klarifikasi ya bro ya. Iya, itu pakai koma itu, seperti contoh. Karena kan ada pada waktu itu kan yang ikut pertama kan si Rahel ya. Rahel Veja itu ikut dan ada digoreng kalau nggak salah lu inget ada 20 influencer dibayar BNPB. Kata siapa tuh? Di media, di buzzer, dikritik sama teman-teman, intinya kita nggak dibayar. Terus di LC itu gua harus ngomong intinya ya mereka ini udah bantu, ya lu harusnya contoh orang-orang ini udah bantu. Tapi pengertiannya orang tuh nggak beda-beda gitu. anjir. Tapi itu harus pakai koma itu. Tapi kalau bahasa orang biasa yang mendengar tuh akan kelihatannya nyerang. Iya, jadi orang-orang yang disebut pasti agak panas. Fanboy lu anjir, gila. Udah kayak Cipeng sama Ataklen, buset ya orang gila nih fans-fansnya kayak gini. Tapi yang paling gue sampai harus ketemu Arab tuh untuk clearin. Dimaafin. Ya kalau Arab aman ya, gue ngerti lu pasti ini maksudnya adalah contoh lah bla bla si Arab, Atta, Rakel V-nya contoh mereka seperti di. Soalnya di situ tuh bahasanya jual mobil kalian satu. Ya itu padahal iya sih harusnya ada pakai koma. Masa gue ngomong jual mobil kalian koma, contoh ini anjir terus akhirnya gue terusin tuh, wah berat. Begitu selesai, wah ini kayaknya ambigu nih gue ngomong nih beneran, prang yang digoreng itu terus. Oh yang goreng pertama tuh judulnya ILC. Itu sampai revisi 3 kali judulnya. Jadi setelah itu naik terus ILC tutup. Soalnya kenapa enggak yang disebut nama Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier gitu kan. Oh pada waktu itu belum tuh, gak kepikiran gue saat itu. Oh belum kepikiran gue. Nah pas itu tuh viral tuh kan di mana-mana. Wah jual. Padahal kan mobil Dokter Tirta banyak, kenapa enggak jual mobil dia sendiri gitu. Gue rental gue anjing. Rental gue rentalin. Banyak kan. Gue rentalin itu nikah. Rentalin nikah orang. Besok pakai gua pakai mobil itu. Sembunyi jangan rental. Iya. Masuk. Iya Tapi bisa dibilang ya, pandemi ini kan sebenarnya kan bencana ya buat banyak orang. Iya, Bor. Bener kan? Semua orang pasti mengalami penurunan hancur, dan lain-lain. Pak. Hancur kan? Hancur, Pak. Tapi kalau Dokter Tirta malah maju ya. Enak aja. Nah, ini nih.
Ini agak semua orang tahu sih, tapi jarang semua orang tanya sih. Jarang. Tapi Ini jurnalis apa gimana sih nih? Pakai bocoran dari Tempo ya lo ya? Bukan, ini tuh ngelihat fakta. Dokter Tirta itu viral karena Iya sih. COVID. Orang Kita tuh aja mau kepo apa-apa, udah kayak Dokter Tirta mesti ada belakangnya. Dokter Tirta Tirta Turah. COVID, Dokter Tirta. Ah, Turah. Lambe Tirta. Lambe Tirta. Karena semua berita COVID kan ada di lu. Sampai sekarang berita bola juga, Pak. Berita bola juga. Iya, Pak. Pokoknya dukung Liverpool ya. Harus, Pak. Anti Nah, kalau Liverpool. pas yang dukung Liverpool sama nih. Sama kan ya? Sama, Gak gua- masalah rasi ya? Untuk Inggris gue dukung Liverpool nih. Iya, sama, Pak. Soalnya gue ngefans sama Salah sama Mane. Iya benar, bagus itu. Nah, bahas bola aja apa nih? Nah, kan waktu orang tahu tuh, semua orang pasti ngikutin tuh berita Dokter Tirta kesini kesana segala macam. Itu secara tidak lain tidak bukan lu naik kan? Secara gak langsung Weres naik, cuman itu ngancurin trust gua ke brand lokal yang gue handle. Berarti berimpact ya Berimpact kan? di sales teman-teman juga. Berarti Dokter Tirta after COVID tuh berimpact buat segala macam brand. Ya yang sepatu Iya, terutama. sepatu. Sepatu terutama. Dan Berarti itu sebelum COVID tuh follower 100.000 apa 200.000? 600. 600. 600 tuh per Desember 19. 2019. Iya. After COVID 3 juta. 2 M. Sekarang 2M. 2 M doang gua mentok. Tapi waktu itu cepet banget tuh aku lihat. Gila nih Dokter Tirta. Sehari 100.000 apa ya? Pas Itu gara-gara pas video gua yang ngeritik Pak Terawan 23 Maret gua ingat. itu naik drastis tuh ya Wah follower. itu iya, tapi berakhir gua di sidang anjir. Itu langsung dipanggil, Pak, dipanggil pihak berwajib lah, maksudnya lu kalau ngeritik ditata kata-katanya, nggak semua hal lu kata-kata ini. Nah dari situlah gua Tetap ada sopan santunnya. Yoi, dari sinilah kan ya maksudnya dari 2014 kan gua kalau ngeritik ataupun bersuara dari soal BPJS lah, kesehatan, blak-blakan. Cuman dalam artian semenjak kejadian 23 Maret gue dipanggil Satgas Covid, diarahin narasinya tuh kalau ngeritik boleh tapi seperti ini. Nah gitu. Sampai 8 Juni gue dipasrahin tugas nih. Ini Epic ini belum pernah nih gue kasih terakhir kemana-mana. Anjing nih, ini emang wartawan Tempo nyaman nih. Ini Intel ya gue kira nih. Kalau Pak Om Deddy kan Intel KPK, ini kayaknya Intel ini nih. Nah setelah itu gue Satgas nih, edukasi 8 Juni lu ingat ada new normal. New normal. Gue dikirim, yuk lu ke Senop edukasi di rumah makan. Gue ingat gue datang tuh jam 4 sore. KW. Edukasi lah gue di situ. Dirangkul, gak jaga jarak. Blar, habis gue di situ. Yang mana tuh? Yang gue rangkulan bertiga. Oh Holy Wing. Iya, gue suruh edukasi. Belum nanya tentang Gue udah Holy jawab. Wing. Oh, oke, tanya. Oh emang harus gak ditanya udah jawab sendiri ya? Harus gue. Takutnya orang gak nyambung. Oh iya, lu yang Apa tanya. maksudnya? Pingpong balik. Pingpong. Nah biasanya kan berarti, tapi ini ngomong gini kita harus pakai masker apa enggak sih? Kan Ya gue kan lihat. jarak 2. Kalau di dalam siaran, makanya kalau bilang sebenarnya TV harusnya pakai masker. Iya, asalkan lu nggak jarak 2. Karena itu kan keperluan entertain. Jarak segini udah aman 2 meter. Iya. Gitu. Yang pasti masih negatif kan dok ya? Tadi cek sih siloam negatif. Negatif. Oh berarti dokter ini walaupun kemana-mana tetap negatif sampai sekarang? 2 minggu sekali gue cek, alhamdulillah 17 kali swab negatif gue. Gue juga nggak tahu kenapa. Bisa ya? Nggak tahu, tapi teman-teman gue udah positif semua. Iya. Pernah positif aja sekali. Cuman gue sama tim gue 1 orang yang Negatif terus? iya, mungkin karena gue Nggak disogok kan dokternya? kagak lah anjir. Sumpah nih. Soalnya kan ada sekarang katanya teknologi diedit negatifnya. Oh yang apa editan data Ada ya? yang dieditan, Kagak. ada yang ini, ada yang itu. Nah ini yang jadi masalah sih adalah swab PCR itu mahal, Pak. As long kalau swab PCR murah nggak apa-apa. Masalahnya swab PCR di Indo itu masih 900 sampai 2 juta. Nah kebijakannya adalah harus kalau naik pesawat wajib swab PCR Hamin 2 kali 24 jam dari tiket. Jadi kalau tiket lu tanggal 22 ya lu cek 20. Jadi itu rules terbaru ya. Itu Nah kan akhirnya untuk- kebijakan itu menurut gua bagus apa enggak? jujur kalau menurut gua nih pribadi lu? ya, bukan eslong gua di sini disclaimer tidak mewakili ID ya, eslong pribadi gua rasa blunder itu kalau PCR. Tapi kalau kebijakannya swab antigen, jadi yang rapid swab tapi antigen itu masih aman. Antigen itu yang langsung Jadi dari ini dari hidung tapi ditetesin. tetesin. Iya. Nah, itu Lebih enak karena 200.000 lebih terjangkau lah dan ya. itu kalau bisa tesnya di bandara. Aman toh? Dan nggak harus tunggu berjam-jam juga Kagak, kan? itu 10 cuma 15 ya? menit dan itu 15 screening. Tapi kalau PCR, lu berarti tekor orang. nambahin 1,7. 1,7 orang akan kemana ya? Lu akan ngebuat kerumunan bukan di Bali. Puncak, Nah, pantai. iya. Anyar. Jadi sebenarnya orang-orang kaya di Indonesia itu ada kalau dari ini info valid dari Bank Wisutama ada sekitar 1,7 juta orang
yang tiap tahun tuh liburan di luar negeri. Dia ngabisin spending uang tuh 14 triliun per tahun. Orang ini nggak bisa luar negeri sekarang. Jadi kita tuh ada orang dengan 14 triliun nih yang nggak berseri. Yang akan mengeluarkan uang. Nah orang ini tuh sekarang kemana? Ya ke Bali harapannya. Dengan kebijakan swab test ini, ya akhirnya orang yang ke Bali hanya orang yang mampu. Ah ya itu. Akhirnya orang-orang yang awal mula mau ke Bali, ke Bandung semua. Nah pas di Bandung, di Bandung meledak. Pak Ridwan buat kebijakan, dilarang merayakan tahun baru. Orang peduli nggak? Kagak. Tetap aja rame-ramean. Iya, nah ini yang jadi masalah kebijakan Bali ini. Sudah di Bali nanti adalah yang datang orang kaya doang, tapi akan ada banyak orang yang mau ke Bali malah nanti basiannya ke Bogor sama Bandung. Wah, gua nggak tahu tuh orang Bandung sama orang Bogor terganggu nggak tuh. Berarti intinya sekarang kalau kita mau segera masalahnya lebih aman meredup tuh kita harus vaksin. Ini orang kayak lama-lama kesel juga kayak nih. Lu wartawan apa gimana sih? Skillnya jago ya. Jadi kalau dari kan yang tadi kita bahas nih semua udah swab segala macam. Ini serius ini berat loh, tak gila buat subscriber lu nggak apa-apa nih. Nggak usah bahas yang berat-berat, tapi kan pengertian vaksin tuh penting. Berat itu ya udahlah ya. Enggak kan tadi kan kita lagi viral nih satu Indonesia semua repost di mana-mana kalau ternyata vaksin itu sama gratis. Bapak gratis luar biasa, Bapak. Itu gokil sih. Padahal awal mula kita mau ke Singapura kalau nggak gratis. Iya. Kemarin pas kita ketemu itu mau podcast hari ini, katanya si Singapura udah ada ya? Udah bakal digratisin. Dia pakai Pfizer. Enggak, tapi kalau kita ke sana bayar kan? Bayar kan? Sama-sama bayar. Kalau kita pilih keluar negeri ya aman lebih teras. Cuman kalau gratis vaksin kita mah di luar sama berarti ya? Sama. Jadi kalau Indonesia itu ini yang buat kawan-kawan sih. Kita nggak usah bahas merek lah, takutnya berat. Jadi kalau vaksin nih buat lu semua, vaksin tuh bukan obat, Bro. Vaksin itu adalah pencegah. Jadi dia bukan kalau kita kena kalau kita suntik vaksin, kita jadi nggak akan kena COVID, bukan? Kagak. Oh, bukan. Vaksin tuh bukan obat. Yang kalau lu bilang kayak, wah kalau gue vaksin gue aman dari COVID, itu flyer yang gue kritik. Vaksin datang hatiku gembira. Kagak ada yang bener. WHO aja ngomong vaksin ini tidak akan efektif kalau lu nggak makan bergizi, suplemen, olahraga, cuci tangan, masker, jaga jarak. Berarti sama aja dong. Ya emang. Vaksin ini hanya membuat. Jadi ada vaksin dan gak ada vaksin almost same. Almost untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi vaksin ini lebih better lah. Lebih sebagai syarat. Jadi dalam sebuah kondisi pandemi itu kan kondisi bencana non alam. Kalau sebuah negara dikatakan aman itu kalau 70% warganya udah keinfeksi. Nah kalau untuk nunggu itu kan hancur lama. Nah akhirnya dibuatlah kayak virus yang dilemahkan agar antibodi kita tuh terbiasa. Jadi kalau nanti ada virus lagi yang datang yang sama, kita udah aman, udah ada kekebalan alami namanya. Jadi vaksin itu memicu kekebalan aktif kita. Nah itulah yang mencoba mencegah, tapi ya bukan berarti kita aman. Makanya kalau bayar gak akan efektif, Bro. Berarti kalau ada vaksin pun tetap nanti di bandara swab juga, tetap bakal kita harus pakai masker kemana-mana, berarti tetap dong. Kalau sudah 70% warganya ke vaksin, itu gak akan dibutuhkan lagi. Nah kita kan setahun prosesnya. Sekarang udah berapa persen nih kita? Kita aja baru 1,2 juta tak yang datang. Yang kena? Belum 1,2 juta yang baru datang dosis vaksinnya. Jadi masih kurang, pokoknya 175 normalnya. Jadi kurang 173 juta yang harus divaksin. Itu setahun sampai 2 tahun. Jadi selama setahun 2 tahun itu ya ganti-gantian tuh ya. Fun aja kayak gini aja terus, Bro. Jadi bukan di pikiran gue tuh, alhamdulillah udah ada vaksin. Berarti Januari kita udah bisa bergerak lebih cepat gitu. Sebenarnya belum juga berarti ya? Belum juga, tetap belum normal juga. Iya, makanya kalau dibilang ya tetap yang penting adalah tetap seperti ini. Sampai kapan ya? Sampai 70% itu. Nah, ini kan jadi masalah kan? Jadi nunggu 70% itu. Iya, makanya yang diutamakan sekarang adalah 10 daerah red zone setahu gua. Jadi ya kayak Jakarta, Bandung, Depok, Bali yang emang kehancur banget kalau nggak ada itu. Makanya kalau gua bilang ya sampai ada vaksin, kalau vaksinnya bayar, kasihan yang nggak mampu. Gimana mereka mau sehat? Orang bayar, Bro. Ya jadi mereka buat makan aja susah. Makanya di sini yang kita fokuskan ya, anggap aja vaksin itu masih lama, lu tetap jalankan yang ada. Tapi alhamdulillahnya vaksinnya gratis. Gue nggak nyangka tuh kalau bayar tuh nggak akan ada yang mau lah. Nggak akan ada. Ya mending orang mending mikir mending 200.000. Swab aja udah berat kan. Kayak kemarin satu perusahaan 1,2 Pak. 1,2 ya makanya itu
dengan statement gratis itu lega kan, jadi banyak Lega. orang lega. Jadi ini gokil sih, dan gue yakin negara makin boncos tapi at least rakyat makin positif lah. Tapi emang Positif makin bahagia ya. makin bahagia bukan positif bukan shock positif aja. COVID Ojo, ya. ojo, amin amin. Jadi kalau gue bilang ya buat kawan-kawan sih, kalau sekarang tuh saatnya jaga diri, jaga sesama. Gitu. Jadi ya, dan buat kalangan yang punya industri hiburan sebenarnya lu buka aja. Yang penting tegas aja Jaga. security lu. Itu aja. Karena apa? Jangan sampai, karena ketika ada pengunjung yang ramai, pengunjung nggak pernah salah, bro. Penyanyi nggak salah, pengunjung nggak Nggak, salah. yang salah adalah Tempat. yang pemilik tempat. Ataupun kalau pemilik tempat yang ngerasa salah, yang salah ya pengelola. Nah, Berat ya. jadi pembahasan kita tuh tetap endingnya ke berat lagi ya. Ya, Tapi nggak apa-apa ya. Semoga penjelasan ini bisa membuka pemikiran kita juga gitu loh. Jadi masyarakat yang nonton atau penonton-penonton aku Iya, nih banyak iya. membuka gitu loh. iya. Itu dia perbincangan kita hari ini ya guys. Sangat panjang, kita nggak sadar waktunya ternyata sudah cukup panjang ya Mau pembahasan bagi dua kita part? ya. Jangan. Oh, jangan. Kayaknya Oh. pusing nanti penontonnya. Tapi menurut ini terakhir banget sebelum kita kelar. Menurut lu ya, sampai kapan sih pandemi ini berakhir? Ini dari pandangan lu yang udah ngurusin, yang udah lu ikutin beritanya, yang kita lihat postingan lu, Lambe Tirta juga. Menurut Lambe Tirta, kapan berakhirnya pandemi COVID-19? Capek. Kalau menurut saya sih habis Imlek, Kapan tuh? 2021? habis Imlek 14 Februari. Habis 14 Februari gua. 2021? Iya. Itu habis? Menurut gua di Indonesia kayaknya udah muak banget tuh. Jadi 14 Februari. Dugaan gua ya, gua gak konspirasi loh. Karena prediksi gua memprediksikan di update Desember hati-hati chaos. Bener. Gua memprediksikan Imlek tuh keberuntungan kalau di orang Cina. Karena gua ada darah Cina separuh. Dan 14 tuh hari kasih sayang juga. Dan gue melihat Januari itu ada pembagian vaksin. Terus maklumat Kapolri itu kayaknya akan berakhir di Januari. Jadi gue berpikir hidup di Februari. Indonesia akan mendekati normal di Februari. Jadi Februari kita mulai normal tuh ya. Itu Dugaanku. ya, Tapi Mas, kalau sampai bener, legend di podcast. Kalau sampai salah ya wis. ya wes, namanya manusia gitu ya. Namanya manusia boleh prediksi kan. Tapi gue prediksi Februari. Oke, terima kasih banyak ya Dokter Ya. Tirta. Terima kasih juga udah bersharing-sharing bersama kita. Untuk penonton semua, semoga ada yang diambil ya manfaatnya dari podcast kita kali ini. Walau bagaimanapun ya image Dokter Tirta, tapi ada ilmu yang kita bisa ambil. Ada ini ya apa? Ada peringatan-peringatan yang bagus. Dan kalau yang ada nggak baiknya, semoga jangan diambil ya. Termasuk dari saya ataupun dari Dokter Tirta. Namanya kita manusia ya. Thank you guys for watching. Love you. Sukses terus buat Dokter Tirta. Yo. Semoga segera ini Nikah. dapat momongan yang baru lagi. Ya lu? Sama-sama kita saling mendoakan lah. Oke, mantap Gue sih udah tunangan, kalau lu belum. Ya belum, gue cincin-cincinan. Oke, thank you Dok. Sukses selalu. Siap. Lancar terus. Bahagia selalu. Amin. Bye-bye. Bye.